salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri Rahmawati, SAP MSI. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Selamat Sri, Kabupaten Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik, dengan bobot mata kuliah 3 SKS yang didapatkan oleh mahasiswa dan mahasiswi S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penjelasan terkait mata kuliah ini adalah salah satu bagian untuk mengambil kewajiban sebagai dosen dan sebagai bukti pernyataan deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya menerapkan teknik pembelajaran DIE yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Strategik Sektor Publik. Sebelum saya masuk ke dalam beberapa bagian yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan sebetulnya apa itu mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik. Mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik merupakan mata kuliah yang hadir untuk membekali mahasiswa dan mahasiswi dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis bagaimana manajemen pada lingkungan strategis, serta bagaimana manajemen strategik dalam penerapannya pada ilmu pemerintahan berdasarkan pada analisis SWOT, konsepsi, dimensi, dan lingkungan organisasi, serta akuntabilitas dan etika. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang prinsip, aspek-aspek, dan fungsi strategi pada sektor publik dalam perkembangan ilmu pemerintahan untuk mendukung proses kegiatan dalam kebijakan publik pada ilmu pemerintahan. Sebelumnya, saya menyampaikan penjelasan apa saja tentang capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Dalam hal ini tentu saya telah bekerja sama dengan tim pengajar yang lainnya membahas mengenai capaian-capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan oleh program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Selamat Sri. Dari capaian lulusan pembelajaran program studi ini kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat CPMK mata kuliah. Berikut saya akan menampilkan capaian mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan elemen, prinsip, dan fungsi manajemen strategi dan fenomena manajemen strategi dalam mengembangkan pengetahuan pada bidang sektor publik dan pemerintahan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep dan model dalam pengambilan keputusan dengan didasari manajemen pengetahuan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip kepemimpinan, kerja tim dalam memecahkan dan menemukan strategi dalam ilmu pemerintahan. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan teknik dan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam manajemen strategi untuk meningkatkan keilmuan khususnya pada bidang ilmu pemerintahan. Pada mata kuliah ini, nantinya akan melibatkan mahasiswa seperti penguasaan materi inti, pengadaan small group discussion, dan melakukan observasi di beberapa kantor atau lembaga penyelenggara negara yang ada di Kabupaten Kendal. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik ini adalah sebagai berikut.
Berikut ini akan saya jelaskan secara singkat terkait pembelajaran yang dimulai dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, biasanya saya melakukan perkenalan diri, dimulai dari diri saya sendiri dengan memberikan informasi dengan cara menceritakan latar belakang pendidikan, tempat tinggal, dan beberapa karya ilmiah yang pernah saya tulis, dan beberapa hal yang saya anggap perlu. Berikutnya, saya meminta kepada masing-masing mahasiswa untuk memperkenalkan diri mereka, mulai dari nama, tempat tinggal, NIM, tujuan kuliah, serta motivasi-motivasi dalam perkuliahan, yang mana awal dari perkuliahan ini adalah bertujuan untuk membangun keakraban antara dosen dan para mahasiswa sehingga tercipta kenyamanan dalam melakukan komunikasi, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam kesempatan pertemuan pertama ini, saya juga memberikan motivasi dan semangat kepada para mahasiswa untuk lebih fokus dan giat sehingga para mahasiswa bisa lulus secara tepat waktu. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan. Selama perkuliahan berjalan, yang pertama, saya bersama dengan para mahasiswa akan membuat kesepakatan mengenai waktu kehadiran, etika di dalam kelas, etika berdiskusi, etika bertanya, dan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas rencana perkuliahan selama 1 semester, mata kuliah manajemen strategi sektor publik, dari awal sampai akhir, serta penggunaan sumber-sumber buku yang relevan terkait dengan mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mencari tahu atau memiliki buku tersebut dan dapat dipelajarinya di rumah. Berikutnya, pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini akan dijelaskan beberapa materi inti, yakni mengenai konsep dasar dan ruang lingkup manajemen strategi sektor publik. Adapun capaian dari pertemuan kedua ini adalah mahasiswa dapat memahami dan mengetahui tentang konsep dasar manajemen strategik sektor publik serta prinsip-prinsip dan fungsi dari sebuah manajemen dalam penerapannya pada sektor publik. Pada pertemuan ketiga akan dibahas lagi tentang perencanaan dalam sebuah manajemen strategik sektor publik, dimulai dari fungsi manajemen pada penerapannya pada isu-isu atau permasalahan dalam bidang pemerintahan, dan materinya yaitu adalah pengenalan manajemen strategi sebagai proses pembuatan strategi, penerapan strategi, dan kontrol atau evaluasi strategi. Adapun capaian mata kuliah pada pertemuan ketiga ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep perencanaan strategis dengan melihat isu-isu atau permasalahan yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Berikutnya, pada pertemuan keempat akan membahas terkait materi yang pertama adalah sistem pengendalian manajemen, yang kedua adalah tipe-tipe pengendalian manajemen mulai dari preventif, operasional, dan juga kinerja. Dan materi yang ketiga adalah struktur di dalam pengendalian manajemen strategi. Adapun capaian dari pertemuan kuliah yang keempat ini adalah mahasiswa dapat memahami dan mengerti bagaimana sistem pengendalian manajemen strategi sektor publik. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kelima dan keenam, pada pertemuan kali ini saya akan membahas aspek-aspek pada analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan. Berikutnya juga mempelajari terkait dengan lingkungan eksternal dan internal dalam manajemen strategik sektor publik. Adapun capaian pembelajaran kelima dan keenam, yakni mahasiswa dapat memahami, mengidentifikasi permasalahan, menggunakan analisis SWOT, serta memahami konsepsi, dimensi, lingkungan organisasi secara eksternal dan internal. Adapun pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-7. Materi yang akan dibahas dalam permasalahan manajemen strategik dalam lingkungan eksternal dan internal pada sektor publik.
Mahasiswa diminta mencari permasalahan internal dan eksternal pada sektor publik untuk kemudian dianalisis menggunakan aspek teori SWOT. Ada pencapaian dari pertemuan ke-7 ini, yaitu mahasiswa dapat menganalisis dimensi lingkungan organisasi secara eksternal dan internal melalui teori analisis SWOT. Pertemuan selanjutnya yakni pertemuan ke-8. Adapun pada pertemuan ini saya biasanya melakukan ujian tengah semester dan keseluruhan materi perkuliahan yang telah saya bagikan dari keseluruhan materi perkuliahan yang saya bagikan pada akhir pertemuan perkuliahan sampai ke-7. Selanjutnya pertemuan ke-9. Biasanya saya meminta mahasiswa untuk membentuk grup atau kelompok dalam hal mengerjakan tugas terstruktur yang nantinya akan dipresentasikan di dalam kelas. Pada pertemuan ke-10 sampai 15, saya akan membuat small group discussion yang akan dibahas di dalam kelas. Pada pertemuan ini akan dibahas tentang materi-materi seperti privatisasi, manajemen personel, organisasi publik, dan akuntabilitas dan etika. Adapun capaian mata kuliah pada 5 kali pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami materi yang dibagikan dalam kegiatan diskusi antara mahasiswa dan saya sebagai fasilitator. Pada pertemuan ke-16, saya akan melakukan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran dengan menggunakan DIA atau yang disingkat Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikutnya juga saya akan menyampaikan aspek-aspek pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah delivery. Delivery dapat dilakukan yaitu dengan penyampaian bahan tayang atau PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan buku referensi artikel-artikel terkait serta peraturan perundangan. Dalam awal perkuliahan, saya juga memberikan pre-test dengan tujuan mengukur sejauh mana pengetahuan mahasiswa terhadap materi-materi yang akan diberikan. Yang kedua adalah interaktif. Aspek interaktif ini dilakukan melalui komunikasi, diskusi baik satu arah atau dua arah dengan berkelompok seperti small group discussion. Diskusi tersebut akan membangun interaksi. Di sini saya akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk menyampaikan situasi terkini pada isu-isu materi yang dipelajari. Saya sebagai fasilitator juga akan terbuka dengan berbagai macam kritik agar mahasiswa dapat berpikir kritis, tentunya juga didukung oleh data-data yang kurang. Yang ketiga adalah assessment. Assessment dapat dilakukan melalui tugas tertulis dan kuis untuk mengukur sejauh mana mahasiswa dalam belajar serta mendapatkan umpan balik untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Kegiatan asesmen ini tentunya tidak saja dilakukan pada UTS dan UAS, namun juga pada proses pertemuan-pertemuan perkuliahan saya juga menilai secara objektif kepada para mahasiswa, yaitu mencakup penguasaan materi, pengerjaan tugas, belajar mandiri, dan tugas-tugas yang lainnya. Penilaian akhir di Universitas Lamasri ini kita memiliki komponen tersendiri, yakni sebagai berikut: hadir 15%, aktif 10%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 25%. Terkait dengan penilaian akhir, sudah saya sampaikan kepada para mahasiswa di awal pertemuan perkuliahan agar mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Berikut ini saya akan tampilkan cuplikan pembelajaran saya secara real atau tatap muka di kelas pada pertemuan perkuliahan mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik yang dilakukan pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Dari yang kemarin sudah kita bahas, maka Anda harusnya sudah mengerti apa itu pengertian dari manajemen. Ya, kita review lagi untuk beberapa pengertian dan juga beberapa definisi-definisi konseptual terkait dengan manajemen strategik sektor publik. Apa itu manajemen, Mbak Tian? Apa? Manajemen? Mengatur. Mbak Luti, manajemen? Manajemen mengelola. Mbak Arina, manajemen? Saya dengan apa? Kalau manajemen? Mengkonsep, mengendalikan dan mengawasi juga bentuk dari sebuah manajemen. Nah, kita ketahui ya bersama ya manajemen. Oke, menurut Atmo Sudibyo, pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu, itu adalah manajemen. Nah, kemudian manajemen yaitu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Itu adalah manajemen. Manajemen biasanya itu memang digunakan istilahnya oleh perusahaan. Ya, tapi di sini manajemen kaitannya yaitu ada di manajemen sektor publik, ya, manajemen strategik sektor publik. Oke, kemudian, nah kalau bicara dengan strategi itu sebenarnya apa? Apalagi kira-kira? Cara, langkah, ya, namanya strategi. Strategi ya, merupakan seni menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencari sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Kemudian strategi is the direction where to go, lingkungan yang memberi arah perjalanan. Kalau ngomong strategi biasanya kalau orang berperang ya itu biasanya siasat, ya, strategi. Nah, kalau manajemen strategis itu sendiri, ya, sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu pencapaian sasaran organisasi. Atau manajemen strategi juga suatu proses yang terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi karena adanya perubahan-perubahan internal dan juga eksternal. Ya, kalau internal dan eksternal kita bisa ketahui dengan penggunaan analisis SWOT, ya, eksternal dan kemudian, nah, manajemen strategi sendiri terdiri atas 3 proses. Ya, yang pertama adalah pembuatan strategi, yang kedua penerapan strategi, yang terakhir adalah kontrol strategi. Ya. Yang pertama adalah pembuatan strategi, yaitu pengembangan visi, misi, tujuan jangka panjang. Kemudian mengidentifikasi peluang ancaman, kekuatan, kelemahan organisasi, kemudian pengembangan alternatif strategi dan penentuan strategi. Jadi kalau mau membuat suatu program, pastilah kalian itu membuat yang namanya visi, misi, tujuan dan jangka panjangnya itu seperti apa, ya. Apalagi kalau jadi ketua himpunan misalnya, ya. Kalau ketua himpunan itu pasti ada visi misinya, gitu ya. Pada saat kalian melakukan pencalonan diri, ya. Waktu itu siapa aja? Azam, ada Mbak Sulis, juga ada Salsa juga menyampaikan visi misinya, gitu ya. Nah itulah yang dikatakan pembuatan strategi, yaitu melalui filter dari visi dan misi. Nah kemudian penerapan strategi. Nah penerapan itu kata lainnya dalam hal keilmuan apa? Implementasi, ya, atau pelaksanaan, gitu ya. Nah kemudian setelah itu kontrol. Nah, evaluasi atau kontrol strategi yaitu usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan perusahaan serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Nah, kemudian mengapa sektor publik itu membutuhkan manajemen strategi? Kenapa kira-kira?
agar tercapai tujuan. Apalagi? Mbak Gita? Berjalan sesuai ekspektasi tujuan organisasi. Ya, jadi mengapa sektor publik membutuhkan manajemen strategis? Nah, karena sebagai suatu organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan, organisasi sektor publik memerlukan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut yang dirinci dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ya, jadi kalau organisasi itu merupakan organisasi swasta, maka organisasi tersebut juga bisa diimplementasikan di organisasi sektor publik. Karena instansi-instansi pemerintah juga membutuhkan manajemen strategi. Ya, jadi instansi juga membutuhkan manajemen strategi, tidak cuma hanya swasta saja, gitu ya. Jadi manajemen strategi juga bisa Anda memiliki peran di instansi pemerintah. Tujuan penerapan manajemen strategi di sektor publik yang pertama adalah menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks. Kemudian mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal, kemudian mengubah orientasi instansi menjadi instansi yang berorientasi masa depan, kemudian menjadi instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan, kemudian menjadi instansi yang mampu memenuhi harapan masyarakat atau pengguna layanan. Nah, pemerintahan kita, ya, kalau menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks itu butuh yang namanya biasanya diklat untuk pengembangan potensi SDM, gitu ya. Jadi sama halnya sebenarnya yang ada di swasta. Nah, tapi ya orientasinya ya untuk dalam hal pelayanan publik sendiri dalam manajemen strategi itu pemerintah itu biasanya mereka tidak memiliki daya saing yang lebih kuat seperti sektor swasta. Ya, jadi memang harus perlu banyak-banyak dibina dalam hal pengembangan diri, terutama yang melakukan pelayanan di depan, yang langsung berhadapan pada masyarakat, gitu, yang langsung melayani. Gitu. Nah, biasanya memang yang kita temui itu hal-hal yang kiranya sepele, tapi membuat kita biasanya tidak nyaman. Ya, misalnya ada rumah sakit swasta yang tidak bisa cepat penanganannya, ya sehingga kita tidak mau melanjutkan pengobatan di sana, memilih dengan pengobatan rumah sakit yang lain walaupun sama-sama menggunakan BPJS. Biasanya memang ada hal-hal yang kiranya menghambat mereka dalam hal pengembangan organisasi. Gitu. Padahal rumah sakit tersebut rumah sakit yang baik, kemudian menjadi rujukan dan rumah sakitnya juga besar, memiliki alat peralatan yang komplit, gitu. Tapi karena masyarakatnya tidak ingin berobat ke sana dikarenakan satu dan lain hal terkait dengan bagaimana dia melakukan pelayanan, jadinya masyarakatnya berpindah. Gitu. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan misalkan pelayanan yang tidak ada pesaingnya ya di dalam swasta. Nah, kalau tidak ada pesaingnya di dalam swasta itu biasanya paspor, pembuatan paspor ya. Hanya satu-satunya ya di imigrasi ya, emang ada ya di imigrasi swasta ada ya. Nah, jadi kita paspor ya dikeluarkan oleh negara, gitu ya, keluarkan oleh negara ya bukunya itu aja. Ya, dan disahkan di imigrasi, gitu. Kita mau ke mana keliling dunia pun juga pengelolaannya juga imigrasi, gitu. Ya, jadi tidak ada pengelolaan imigrasinya orang swasta kecuali lewat calon, gitu ya. Gitu. Apalagi yang kira-kira dikeluarkan oleh negara, KK, KTP, ya itu milik negara. Ya, pelayanan KK KTP-nya memang harus maksimal, gitu. Tapi apa pada kenyataannya misalnya ada pungutan dan lain sebagainya, gitu. Karena memang itu di luar dari peraturan pemerintah yang memang sudah dirumuskan di dalam hal
Kalau foto KTP-nya bagaimana? Satu dua sudah. Itu salah satu program dari dulu ya KTP ya. Dulu KTP belum pakai KTP ya, masih kalau zaman ibu saya masih pakai kayak terus habis itu di lamin-laminnya itu loh kayak gitu ya. Masih ingat ya kalau kuliah kami hanya bapak ibunya ya. Jadi saya pas beli KTP dulu awal beli KTP udah pakai KTP, tapi yang sebelumnya saya itu yang pakai itu sebenarnya secara strategis pemerintah dalam hal ini mereka sudah pastinya menghitung ya, ini bahkan ada korupsi KPK ya seperti itu yang memang harusnya kita tidak ada pemungutan sama sekali. Emang ada pemungutan di KTP ada ya? Tidak ada ya. Sudah baik. Oke. Oke, baiklah. Sebelum saya kepada kesimpulan, saya akan memberikan tugas kepada Anda semuanya, yaitu terkaitan dengan isu dari manajemen strategi. Ya, silahkan nanti Anda buat kelompok, ya, satu kelompok 3 orang, dan Anda bisa langsung nanti maju per satu kelompok, ya, minggu depan, kemudian membuat PPT, gitu, ya. Jadi silahkan nanti Anda angkat satu ketemaan permasalahan isu, ya, manajemen strategi, khususnya manajemen strategi pada sektor publik, gitu, ya. Oke. Baiklah, kita pada kesimpulan mata kuliah hari ini, yaitu manajemen strategis adalah satu proses berkelanjutan dalam rangka mengelola dan menggerakkan berbagai proses manajemen dalam organisasi. Di Indonesia sendiri, manajemen strategi pada umumnya masih menerapkan model perencanaan klasik yang bersifat formal dan kadang-kadang tidak memiliki ukuran yang jelas terkait outcomes yang dituju. Hal ini dikarenakan keterbatasan kapabilitas manajemen pada sektor pemerintah pada umumnya dan kurangnya komitmen pada seluruh pihak manajemen. Kendala ini dapat diatasi dengan cara membangun kompetensi strategis terhadap para manajer di sektor publik melalui rekrutmen, pelatihan, promosi berdasarkan kompetensi maupun penilaian dan pengawasan berkelanjutan. Ya, jadi kompetensi di dalam hal ini SDM, ya, the right man on the right place, gitu. Ya, jadi kompetensi kita ya di mana kita nantinya kita bekerja. Gitu ya, mudah-mudahan semuanya bisa nanti mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi bidang keilmuannya. Oke, baiklah, ada pertanyaan, silakan angkat tangan apabila ada pertanyaan. Saya ingin bertanya Ya, silakan. mengenai manajemen strategi di sektor publik, yaitu mengapa perencanaan strategi itu sangat penting dalam sektor publik. Oke. Mengapa manajemen strategi itu sangat penting pada sektor publik. Nah, kita kembali lagi tadi yang pada saat awal, bagaimana manajemen strategi itu dibentuk gitu ya. Jadi ada yang namanya tadi pembentukan visi misi. Nah, pembuatan strategi. Kemudian mengidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan. Nah, mengapa menjadi penting? Nah, kita bisa melihat di pada poin A, yaitu pengembangan visi misi tujuan jangka panjang. Yang namanya manajemen strategi apabila itu menjadi penting, kalau misalnya suatu program ya tidak ada bentuk dari pembuatan strategi itu sendiri, program itu mempunyai visi misi, kemudian ada penjelasan bagaimana jangka panjang, kemudian ada bagaimana implementasinya, kemudian pengawasannya. Nah, itu program itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi sama halnya kalau kita mempelajari teori yang terkait dengan teori implementasi, ya. Jadi
ya yang menggunakan kedaerahan itu ya ada struktur birokrasi ya dan lain sebagainya. Itu pun juga merupakan komponen-komponen gitu ya. Jadi kalaupun bertanya mengapa kok manajemen strategi penting, ya penting untuk menggerakkan dari roda program tersebut gitu ya, karena memang harus dibentuk melalui dari visi, misi, kemudian program jangka panjangnya, ya bagaimana mengimplementasikannya, kemudian juga bagaimana cara nanti mengontrol atau mengevaluasi. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya. Ya, minggu depan kita ketemu nanti untuk presentasi tugas tiap kelompok. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat mengenai rencana pembelajaran 1 semester mata kuliah manajemen strategik sektor publik. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan singkat saya sebagai dosen di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Selamat Sri, dan juga sebagai bukti pernyataan deskripsi diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.